Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Orang ini komando eksekusi kasus Subang, pelaku lebih dari 4 orang. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. 3 hari menjelang kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tepat berusia 6 bulan, belum ada perkembangan baru yang keluar dari Polda Jabar. Hal ini mengundang banyak lagi persepsi dan analisa soal kejadian kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amel. Analisa terbaru, proses eksekusi kedua korban di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, dilakukan di bawah komando yang kemungkinan bisa saja komandonya itu turun langsung di lapangan. Pelaku kasus Subang jumlahnya diperkirakan lebih dari 4 orang, termasuk di dalamnya pelaku yang memberikan komando dan eksekutor. Analisa ini dikemukakan YouTuber Freddy Sudaryanto dalam kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport dengan judul "Komando ada di TKP keempat Sus Jalan Cagak Subang", yang ditayangkan pada Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022. Seperti diketahui dalam keterangan di awal kasus Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, anak dan juga kakak dari korban, Yoris, mengemukakan dalam kejadian itu 3 HP milik Amel hilang. Ketiga HP yang hilang dan sampai sekarang belum ditemukan itu adalah iPad, iPhone 11, serta Samsung M15. Sementara uang 30 juta rupiah yang ada di rumah TKP tidak hilang. Menurut Freddy Sudaryanto, kalau tujuannya hanya menghabisi kedua korban, tentu uang sebesar 30 juta rupiah itu akan diambil oleh para pelaku. Kalau memang betul-betul pembunuh bayaran yang tujuannya hanya membunuh kedua korban, tuturnya. Freddy menambahkan, hal ini seolah ada komando yang menyuruh para eksekutor itu tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, termasuk tidak mengambil uang 30 juta rupiah yang ada di rumah TKP. Kalau murni tujuannya hanya membunuh korban, mengapa uang 30 juta rupiah tidak diambil, mengapa hanya HP Amel yang diambil, ujarnya. Menurut Freddy, komandonya bisa dari jarak jauh, jarak dekat, atau tidak menutup kemungkinan komandonya turun langsung ke lapangan. Yang tidak mengerti, alat komunikasi apa yang dipakai untuk menyampaikan komandonya tersebut, ujarnya. Hal lain yang menjadi alasan ada komando adalah di dalam rumah TKP menurut keterangan Yosef dan Danu yang sempat masuk ke TKP kasus Subang, kondisi acak-acakan. Freddy menilai, kondisi acak-acakan tersebut memunculkan pertanyaan ada yang mereka cari apa itu berupa dokumen yang dibutuhkan, dan bukan uang 30 juta rupiah yang dicari. Tapi kalau saya membaca seperti ada komando dan saya yakin ini bukan hanya 1 atau 2 orang pelakunya karena sangat rawan kalau dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Pasti akan memperhatikan bila ada orang lain masuk dan mengetahuinya, ujar Freddy. Freddy menduga pelakunya lebih dari 4 orang, pasti ada 1 orang yang menjaga di depan, di jalan raya di depan TKP, ada yang berjaga di Jalan Bunihayu dekat tower, ada juga di kebun belakang. Dia juga menilai, logikanya jika pelaku sudah membunuh akan secepatnya untuk menghilang. Namun, sepertinya saat melakukan eksekusi di kasus Subang, para eksekutor memiliki waktu luang hingga sekitar 4 jam. Sampai memiliki waktu untuk memandikan kedua jasad korban, dan meletakkan keduanya di bagasi mobil Alphard hitam. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.